Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dimanapun berada. Jumpa dengan saya, Pendeta Claudia Selisia Sutrisno dari GKI Kabangan. Kita bersama-sama jumpa dalam Bina Iman pada saat ini. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati untuk memohon berkat Tuhan di dalam membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama perhatikan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Ulangan pasal 8. Hanya satu ayat yang akan kita baca pada ayat yang pertama. Ulangan 8 ayat yang pertama, yang demikian sabda Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan terlebih memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan adalah suatu keharusan, suatu kewajiban. Kenapa? Ya, karena sebagaimana firman Tuhan yang sudah dituliskan oleh Musa beratus-ratus tahun, lebih dari 1000 tahun bahkan, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 8, yang pada waktu itu ditujukan secara khusus memang kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tetapi berbicara umat Tuhan, kita juga termasuk di dalamnya. Karena firman Tuhan ini ya dan amin, up to date, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya berlaku sama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu di dalam kitab Ulangan 8, secara khusus ayat 1 bagian yang A, yang demikian dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi kita diajarkan oleh Musa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan setia. Nah, berbicara mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, mengingatkan kita semua pada suatu lagu yang Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin juga kenal, yaitu dari Kidung Jemaat 299 yang lagunya demikian, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Ia baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, kita wajib bersyukur supaya hidup kita senantiasa diperkenan oleh Tuhan sebagai anak-anak yang tahu mengucap syukur, anak-anak yang selalu memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala hal, untuk apapun yang boleh kita alami, baik di saat kita bahagia, di saat kita berduka, di saat kita senang, di saat kita sedih, di saat kita mengalami kemudahan dalam menjalani hidup ini, dan bahkan di saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, kita tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur akan membuat hati kita bisa bergembira, bahagia. Mari kita satukan hati di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini, renungan yang singkat ini. Biarlah senantiasa mengingatkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, untuk apapun yang boleh kami alami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan dimanapun berada, renungan Bina Iman saat ini udah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas apapun yang boleh kita alami. Amin.